Kembali lagi bersama Aim dalam pembahasan Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan pertarungan Luo Feng bersama dengan penguasa Istana Awan Darah yang berhasil mendorong mundur An Yong dari ras mata dewa di lautan alam semesta, lalu menggunakan menara bintang yang dibuat sampai ukurannya menjadi kecil seperti sebutir debu, dan Luo Feng masuk ke dalam lapisan cahaya ke-9 hingga akhirnya menemukan bagian dari sayap Siwu yang lainnya. Sayap putih dengan bekas luka dan noda darah serta memiliki roh seperti seorang pak tua tak berambut yang mempunyai sifat licik, dan sekarang Luo Feng harus mencari metode untuk bisa menundukkannya. Setelah Luo Feng menunggu dan cuman berdiam diri tanpa melakukan pergerakan dalam waktu yang cukup panjang, akhirnya roh sayap putih yang udah nggak tahan memilih untuk menyerah. Dia mengakui kalau sebelumnya dia sudah mematok syarat yang terlalu tinggi agar Luo Feng bisa menjadi tuannya. Dia kemudian mengeluarkan bola-bola biru transparan yang terbang dan diarahkan kepada Luo Feng yang merupakan inti dari sayap Siwu putih. Seraya bilang kalau Luo Feng hanya cukup menerima komponen inti dari sayap Siwu miliknya itu, lalu satukan di dalam tubuhnya, maka kekuatan ilahi akan terukir hingga akhirnya pengakuannya sebagai tuan pun akan terjadi. Luo Feng pun oke-oke saja asalkan sayap putih itu bisa mengakuinya sebagai tuan dan berjanji pasti dia akan mencari cara untuk memperbaiki bekas luka di sayapnya. Karena bagaimanapun juga sayap putih harus menjadi milik Bang Condet. Saat itu roh sayap yang terlahir dari sayap Siwu Luo Feng bilang kalau si botak itu telah menipunya karena willpower atau kekuatan kehendak yang Luo Feng miliki saat ini masih belum cukup untuk pengakuan sebagai tuannya. Ini sangat berbahaya. Faktanya botak satu itu berniat untuk membunuh Luo Feng, sebab di dalam bola transparan yang diterbangkan sama si botak tersembunyi cahaya bilah yang sangat mematikan. Sudah kuduga, kata Luo Feng. Sebelum bola transparan itu mendekat ke arahnya, Luo Feng langsung mundurin menara bintangnya, bikin si botak bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang Luo Feng lakukan. Perkataan roh sayap itu kemudian langsung dipotong sama Luo Feng yang gak mau ambil resiko. Luo Feng belum terbiasa menerima niat buruk dari musuh, makanya di sini Luo Feng mengirimkan budaknya buat nyobain duluan. Ketika tubuh yang dikirim Luo Feng mendekati inti sayap putih itu, roh sayap mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan sambil menegaskan kalau dengan kekuatan Luo Feng yang gak seberapa itu, dia sama sekali gak pantas untuk menjadi tuannya. Keluar juga sifat asli makhluk satu itu. Dan ternyata benar, bersama dengan itu tubuh kiriman Luo Feng yang mencapai bola transparan malah disambut sama bila-bila cahaya, membuat tubuhnya terpotong-potong sampai tak tersisa. Setelah itu Luo Feng langsung nyuruh roh sayap miliknya buat keluar dan menyerap sepuasnya cahaya dari sumber. Ketika sayap Siwu lepas dari punggung Luo Feng dan muncul di luar menara bintang, si botak akhirnya mengetahui kalau sayap Siwu Luo Feng telah melahirkan roh juga. Dari energi sayap yang besar itu, bila cahaya tak terhingga yang sebelumnya terus bergerak tiba-tiba berhenti, lalu disedot sama sayapnya Luo Feng. Botak yang kepanikan, heran kenapa bila-bila itu berhenti, padahal kan itu berasal dari energi miliknya. Dan sekarang pas energinya mulai disedot, botak satu itu cuman bisa marah-marah ngomong kalau sayap Luo Feng itu bandit perampok. Roh sayap Luo Feng yang suaranya imut-imut kemudian ngasih tahu kalau sejatinya mereka itu satu kesatuan. Jadi milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikku. Pas energinya disedot, roh botak juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dia masih terjebak di dalam pengekang yang dibentuk oleh noda darah. Sedangkan roh sayap Luo Feng bilang kalau dia sekarang merasa sangat nyaman. Kerusakan yang dirinya alami dalam pertempuran sebelumnya juga sedang dipulihkan. Dan si botak masih dengan kata-kata kasarnya berjanji jika nanti dia pasti akan menemukan tuan yang baru, lalu melahap roh sayap yang baru lahir punya Luo Feng. Tak peduli sama ancaman yang dilayangkan sama dia, sayap Siwu bodoh amat dan terus nyedot energinya. Entah itu Luo Feng, Babata, sama yang lain dan turut menyaksikannya juga nggak ngerasa ngeri. Justru mereka pada menikmati saat-saat di mana botak licik itu dilucuti. Sayap Siwu Luo Feng yang terluka dari pertarungan sebelumnya akhirnya kini telah pulih sepenuhnya dan sekarang dia sudah bisa meledakkan seluruh kekuatannya hingga 100%. Sayangnya karena Luo Feng masih belum mampu membuat sayap putih mengakuinya sebagai tuan, tubuh sayap Siwu Luo Feng sudah penuh. Tidak ada lagi tempat untuk menyimpan seluruh energi cahaya di sana. Jadi si sayap udah nggak bisa nyedot kekuatan lagi. Abis nyedot cukup banyak kekuatan, sayap Siwu Luo Feng kembali ke punggungnya. Luo Feng sendiri nggak terlalu terburu-buru buat pergi dari sana. Terlebih di tempat tersebut dia bisa memanfaatkan kehendak noda darah itu untuk menempa diri serta kehendaknya. Jadi Luo Feng akan stay di sana selama beberapa waktu.
Ceritanya 1200 tahun pun terlewati. Luo Feng tanya ke roh sayapnya, apakah sekarang dia sudah bisa membuat roh sayap putih itu mengakuinya sebagai tuan? Kehendak Luo Feng yang sekarang memang sudah menjadi jauh lebih kuat dan sudah mencapai puncak Universe Master. Hanya saja itu layaknya sebuah lompatan paling dasar bagi sosok True God. Jadi Luo Feng masih jauh untuk bisa diakui sebagai tuan. Ya, karena begitu, maka Luo Feng gak punya pilihan selain meninggalkan komponen sayap Siwu tersebut untuk sementara. Dia harus pergi dulu ke tempat yang lebih berbahaya di laut alam semesta untuk menempa dirinya. Dan saat kembali lagi ke sana, itulah saat-saat di mana Luo Feng akan memperoleh sayap Siwu putih. Mimpi lu, kata si botak. 不可能！你妄想！当我下次过来，便是收你。 Luo Feng yang putar balik kemudian ketemu lagi sama penguasa istana awan darah yang berjaga di lapisan kedua. Dari petualangan sebelumnya, kini sayap Siwu telah mengalami perubahan yang luar biasa besar. Mencoba sedikit kekuatannya, Luo Feng mengaktifkan kerajaan emas, yang sekarang skill Luo Feng itu sudah bisa mencapai radius maksimal 80 tahun cahaya, dan bisa sepenuhnya menyelimuti ruang dari setiap lapisan di sana. Melalui deteksinya dari kerajaan emas, Luo Feng mendapati, selain lorong-lorong yang sebelumnya dia gunakan sebagai jalan untuk masuk, ternyata di arah lain masih terdapat satu lorong lagi. Karena merasa penasaran kemanakah lorong tersebut akan membawanya, gak pakai lama dia pun langsung Lego, melesat dengan menara bintang. Dan sama kayak sebelumnya, dalam perjalanan kali ini, klon Mosa Luo Feng jalan di depan, dijadikan sebagai pencari informasi sekaligus tumbal. Ketika masuk ke dalam lorong yang dimaksudkan, sang jagoan dihadapkan dengan wilayah berapi yang sangat panas. Ketika Mosa menyentuh dinding bebatuan yang terbakar, efek pembakaran yang merembet ke tubuhnya sangat cepat. Sebelum kebakar habis, Mosa memotong lengannya yang bisa tumbuh lagi. Padahal dia sudah memiliki tubuh Universe Vulnerable, tapi panas aneh yang dirinya rasakan mampu membakarnya sampai habis. Karena masih ada celah untuk jalan, Luo Feng pun terus maju. Luo Feng ngerasa kalau perjalanan yang ditempuh di wilayah api itu sangat jauh, padahal sudah bergerak maju sejauh beberapa tahun cahaya di lorong berapi tersebut, tapi dia masih belum keluar-keluar juga. Ruang sayap putih sebelumnya nampaknya berada di tepian badan gunung alam puncak miring, yang artinya perjalanan di lorong berapi itu menunjukkan kalau Luo Feng sekarang sudah memasuki area perut gunung. Tubuh Mosa yang jalan duluan tahu-tahu langsung terbakar sampai tak tersisa, membuktikan bahwa suhu di luar sudah cukup untuk memusnahkan Universe Master yang kehilangan perlindungan dari armornya. Sangat berbahaya. Untungnya perjalanan Luo Feng terbilang cukup aman karena dia naik ke dalam menara bintang yang suhu di dalamnya masih sejuk, padahal suhu di luar sangat panas. Memang layak disebut sebagai harta tertinggi. Ketika menara bintang mengalami sedikit guncangan, Luo Feng akhirnya keluar dari lorong berapi dan dihadapkan dengan sebuah pilar batu yang ukurannya luar biasa besar. Pilar batu super besar itu dikelilingi oleh gelombang pasir di sekelilingnya yang memantulkan bayangan samar. Pas lanjutin perjalanan di sekitar pilar batu, menara bintang yang sedang bergerak tiba-tiba masuk ke dalam sebutir pasir. Walaupun cuma sebutir pasir kalau dilihat dari kejauhan, tapi nyatanya terdapat ruang yang sangat luas di dalamnya, yang gak kalah luas dari sebuah alam semesta rahasia. Setelah mengumpulkan informasi di tempat tersebut, Luo Feng meyakini jika di setiap butiran pasir di sana tersembunyi sebuah ruang. Selain itu, di area dinding pilar batu juga nampak tertinggal bekas cakaran besar yang jelas tidak terbentuk secara alami. Dan kemungkinan besar itu merupakan hasil karya dari sosok makhluk yang sangat kuat. Ketika Luo Feng pengen meningkatkan laju dari menara bintangnya, Babata menghentikannya duluan. Terus ngasih tahu kalau tekanan yang terdapat di tempat tersebut sudah cukup untuk memusnahkan Universe Master biasa, sehingga menjadi tempat yang seharusnya tidak boleh dia kunjungi. Tapi menurut Luo Feng yang bisa meninggalkan bekas cakaran itu di sana, tentu saja dia bukanlah orang sembarangan. Jadi dia akan melakukan sedikit penyelidikan lagi. Dan setelahnya barulah keluar dari tempat tersebut. Babata cuman bisa tepuk jidat sama kelakuan Luo Feng yang terlalu suka menantang bahaya. Luo Feng menggerakkan menara bintangnya dan masuk ke dalam sebuah butiran pasir. Setelah masuk ke dalamnya, ternyata suhu di dalam ruang butiran pasir itu lebih normal kalau dibandingin sama suhu di luar yang udah kayak panas dari inti bintang.
Luo Feng ngerasa kalau butiran pasir yang kali ini dia masuki sangat berbeda sama yang beberapa kali ia masuki sebelumnya. Jadi dia percaya pasti ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Makanya di sini Luo Feng kembali aktifin kerajaan emas buat membaca wilayah sekitar. Dan disitulah dia mendapati benda yang nampaknya cukup spesial. Gak pakai lama Luo Feng pun langsung masukin menara bintang ke dalam cincin alam semesta dan lanjut bergerak pakai tubuh Mosa. Tiba di tujuan, ditemui sebuah token tak dikenal yang dililit oleh kain berwarna hitam. Pas kain hitam itu membesar, Luo Feng menyadari jika itu merupakan gambar sutra atau peta Qianxi yang bahkan lebih besar daripada peta lengkap milik Lord Yuan Ao sebelumnya. Pas Luo Feng pengen mendekat, tiba-tiba muncul tekanan bersamaan dengan terdengarnya suara dari sosok tak dikenal yang mengaku sebagai Ji Fanzi dan memperkenalkan dirinya sebagai sosok penguasa terkuat alam semesta yang bertualang seorang diri, telah melalui 3 era siklus semesta dan sudah hampir mencapai batasannya. Suara dan tubuh Ji Fanzi yang mulai terbentuk di depan Luo Feng hanyalah wujud energi yang berasal dari sisa-sisa kekuatan ilahinya, bukan wujud sungguhan. Sosok tersebut berkata, hanya dengan menembus siklus barulah seseorang bisa menjadi keberadaan yang abadi. Karena perjalanan yang akan dia tempuh penuh dengan ketidakpastian antara hidup dan mati, dan karena tidak ingin membiarkan usahanya berakhir sia-sia dan hilang begitu saja kalau dia mati. Sebelum berangkat, akhirnya Ji Fanzi meninggalkan token perahu alam semesta beserta dengan petanya di sana. Setelah Babata memindainya, dia yakin kalau peta Qianxi itu merupakan versi lengkapnya. Di dalamnya juga terdapat sebagian peta dari salah satu dari 3 wilayah paling berbahaya, yakni perahu alam semesta. Bahaya yang tersimpan di dalam perahu alam semesta cukup untuk menggugurkan sosok Trugat. Namun harta yang tersimpan di dalamnya juga cukup untuk membuat seluruh kekuatan di laut alam semesta menjadi gila. Ji Fanzi juga sempat meninggalkan harta miliknya di tempat berbahaya itu. Dan token yang ada pada Luo Feng sekarang terhubung dengan sebuah ruang mandiri di dalam perahu alam semesta. Seluruh harta yang dikumpulkannya seumur hidup tersimpan juga di dalamnya. Ji Fanzi berharap agar suatu saat ada orang yang berjodoh dan bisa menemukan harta peninggalannya itu. Dia juga berharap agar teknik rahasia yang dirinya ciptakan bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kata Babata, nitipin peta sama token di alam puncak miring, tapi nyimpen hartanya malah di perahu alam semesta. Ji Fanzi ini nampaknya sengaja bikin orang kesusahan. Tapi bagi Luo Feng, bisa mendapatkan peninggalan besar dari sosok senior itu sudah lebih cukup dari kata beruntung. Masih di sekitar pilar batu, dengan Babata yang ngerasa resah dan ngungkapin kalau Ji Fanzi yang kuat itu hampir tidak bisa menyelamatkan diri ketika melangkah lebih jauh di sana. Jadi mending sekarang Luo Feng pikirin cara buat dapetin sayap siwu putih itu daripada nerusin perjalanan berbahaya di sana. Sayap tersebut sepertinya masih butuh melahap banyak materi untuk bisa memulihkan diri. Jadi pikir Luo Feng, kenapa nggak manfaatin aja harta peninggalan senior Ji Fanzi itu yang mungkin bisa berguna. Ide yang bagus. Maka selanjutnya Luo Feng akan pergi ke perahu alam semesta untuk mengambil harta Ji Fanzi, lalu kembali ke alam puncak miring buat mengambil sayap siwu putih. Sebelum berangkat, Luo Feng niat hati membagikan sebagian peta perahu alam semesta kepada pendiri Great X sama gurunya. Dengan demikian, maka ras manusia bisa meminimalisir gugurnya pejuang mereka ketika memasuki wilayah perahu alam semesta. Terlalu baik Luo Feng ini, kata Babata. Di saat itulah tiba-tiba Luo Feng dapat panggilan dari pendiri Great X untuk menghadiri rapat yang akan segera digelar. Apakah ada hal yang mendesak ya? Pikir Luo Feng. Luo Feng kemudian beralih ke ruang rapat yang digelar secara virtual. Di sana sudah ada banyak para petinggi ras manusia yang berkumpul. Tak lama setelah tiba di sana, Luo Feng dan yang lainnya bisa merasakan adanya aura energi yang begitu kuat, dan itu berasal dari sebuah kapak raksasa nggak biasa yang muncul di hadapan mereka. Ternyata itu merupakan harta tertinggi yang didapetin sama sang pendiri Great X di alam puncak miring. Rapat yang digelar taunya untuk menyampaikan kabar gembira buat ras manusia. Sang pendiri memegang kapaknya, berkata jika semenjak Ancestor Yuan tak bisa bertindak lagi, ras manusia terpaksa berhadapan dengan ras-ras lain dan telah bersembunyi sekian lama. Tapi kini, dengan harta di tangannya, ras manusia dari alam semesta asal tidak akan lagi ditindas dengan mudah oleh ras asing. Harta tertinggi tersebut merupakan kapak dewa yang sangat cocok buat sang pendiri Great X. Dan dengan itu, maka kekuatan beliau akan menjadi semakin luar biasa.
Dan begitulah ending dari serial Sword Art Star kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai menit terakhir. Like kalau suka, dislike kalau enggak. Sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye.